Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfan Bima Sakti dengan NIM J0315211048. Pemeriksaan mulut harus dilakukan pada setiap hewan karena pemeriksaan mulut ini penting untuk mengetahui apakah ada gangguan di dalam rongga mulut ataupun dalam sistem pencernaan dari hewan yang kita periksa. Seperti memeriksa permukaan lidah dan kita dapat mengetahui penyakit apa yang sedang dialami atau gangguan apa yang terjadi pada sistem pencernaan. Lalu pada pemeriksaan rongga mulut, kita dapat melihat apakah ada gangguan pada rongga mulut pada hewan tersebut, dan kita dapat mengetahui apakah apabila hewan tersebut sakit pada sistem pencernaannya atau pada mulutnya, sehingga dia jadi sakit karena tidak makan yang banyak seperti itu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang oral squamous cell carcinoma. Jadi oral squamous cell carcinoma ini adalah tumor ganas yang dapat terjadi di mana saja di dalam rongga mulut. Penyakit ini bersifat invasif lokal. Jadi jarang bermetastasis ke kelenjar getah bening regional ipsilateral dan jarang menyebar ke tempat yang jauh. Karsinoma sel squamosa yang bahasa Indonesia seperti itu adalah tumor ganas mulut paling umum kedua pada anjing. Tanda-tanda umum yang muncul termasuk pembengkakan wajah, sekret mulut, air liur berlebihan, disfagia, halitosis, dan nyeri saat membuka mulut. SCC oral atau oral squamous cell carcinoma ini dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu tonsilar dan non-tonsilar. OSCC tonsil dilaporkan sangat metastasis dengan kekambuhan tumor lokal yang sering setelah perawatan bedah atau radiasi. 50% hingga 78% SCC oral muncul dari wilayah non-tonsilar. Tingkat metastatik untuk OSCC non-tonsilar cukup rendah, oleh karena itu mencapai kontrol tumor lokal dianggap sebagai faktor yang paling penting. Metastasis kelenjar getah bening regional dan metastasis paru dilaporkan masing-masing hingga 10% dan 3%, hingga 36% anjing. Tidak ada laporan jenis kelamin atau kecenderungan berkembang biak untuk anjing menontonsilar. Oral squamous cell carcinoma. Penyakit mulut dan gigi yang dapat menyerang pada hewan yaitu halitosis. Halitosis atau bau mulut pada hewan merupakan penyakit periodontal yang dapat timbul akibat adanya plak atau biofilm dan juga dapat disebabkan oleh adanya pertumbuhan karang gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Septira dengan NIM J0315211096. Pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit mulut dan gigi yang sering terjadi pada hewan anjing, yaitu periodontal. Periodontal merupakan peradangan akibat infeksi bakteri pada gusi dan jaringan pendukung gigi yang menyebabkan gigi goyah. Apabila diabaikan, lama-kelamaan gigi bisa tanggal atau lepas meskipun tanpa disertai rasa sakit atau karies. Pada tahapan awal akan terjadi peradangan pada gusi atau gingivitis, sebelum akhirnya menyebar ke jaringan pembentuk gigi lainnya sehingga gusi menjadi longgar. Penyebab utama penyakit periodontal adalah plak bakteri. Plak bakteri dapat timbul dari bakteri merugikan dalam mulut yang bereaksi dengan makanan dan air liur. Semakin tinggi keasaman air liur anjing, semakin banyak jumlah bakterinya, maka semakin cepat pertumbuhan plak pada mulut anjing. Faktor lain yang berperan pada timbulnya penyakit periodontal yaitu usia tua anjing, pola makan dan kebiasaan mengunyah pada anjing, susunan gigi anjing. Susunan gigi anjing pada anjing kecil biasanya lebih rapat sehingga meningkatkan resiko penumpukan plak pada gigi anjing. Dan juga yang terakhir yaitu jarang menyikat gigi anjing. Gejala periodontal pada anjing antara lain yaitu gusi mudah berdarah, bau mulut tidak sedap, peradangan pada gusi, gigi lepas atau tanggal, air liur berlebihan, kental, dan bau. Kadang bercampur dengan keluar nanah, kadang bercampur darah keluar nanah,
kadang bercampur darah, keluar nanah di sekitar gigi, mulut sensitif, dan sebagainya. Yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit periodontal yaitu dengan menyikat gigi anjing secara teratur dan rutin untuk pencegah pembentukan plak gigi. Selain itu, untuk kebersihan gigi anjing sendiri, dengan memberikan anjing tersebut vitamin yang dibuat khusus untuk mencegah timbulnya plak gigi. Perkenalkan, nama saya Sultan Sis Alsani dengan NIM J0315211008. Di sini, saya akan menjelaskan penyakit yang dapat terjadi pada rongga mulut anjing, yaitu radang rongga mulut disertai ulcer yang berlangsung kronis, atau disebut Canine Chronic Ulcerative Stomatitis, atau CCUS. Merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya lesi ulcer yang tersebar pada mukosa mulut dan bibir, yang dapat menjadi nekrosis. Canine Chronic Ulcerative Stomatitis dapat terjadi karena adanya akumulasi plak gigi yang mengandung mikrobiota sangat kompleks, yang baik secara langsung atau tidak langsung, menyebabkan peradangan dan ulcerasi pada lapisan mukosa tersebut. Berikutnya adalah gambar anjing yang terkena CCUS atau Canine Chronic Ulcerative Stomatitis. Klinis pada hewan kasus Canine Chronic Ulcerative Stomatitis yaitu terdapat pembengkakan pada bibir, pendarahan, ulcerasi, nekrosis, dan juga karang gigi. Perkenalkan, nama saya Siva Puja Jaman dengan NIM J0315211063 akan membahas mengenai penyakit gingivitis pada gigi dan mulut hewan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini, gingivitis atau radang gusi merupakan kondisi yang terjadi karena adanya peradangan pada gusi yang ditandai dengan bengkak serta kemerahan pada gusi di sekitar pangkal gigi. Kondisi ini bisa muncul karena penumpukannya sisa makanan di gigi dan gusi. Sisa makanan yang menumpuk kemudian akan mengeras dan berubah menjadi plak. Kondisi ini tidak boleh dianggap sepele begitu saja. Gingivitis yang tidak ditangani dengan tepat bisa meningkatkan resiko kerusakan gigi dan gusi yang lebih lanjut lagi. Kondisi ini bisa berkembang menjadi penyakit periodontitis. Gejala penyakit gingivitis ini yaitu gusi memerah, membengkak, meradang, serta lunak saat dipegang. Gusi menyusut atau turun, mudah berdarah, dan menimbulkan bau mulut. Cara mengatasi penyakit gingivitis ini yaitu yang pertama, cuci mulut hewan dengan menggunakan obat kumur. Hal ini dapat digunakan untuk menjaga kesehatan mulut hewan agar tetap dalam kondisi yang baik. Yang kedua, menggunakan pereda nyeri antiinflamasi. Biasanya dokter hewan akan meresepkan obat antiinflamasi non-steroid untuk mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh infeksi gusi ini. Yang ketiga, menggunakan antibiotik yang tentunya sudah diresepkan oleh dokter hewan. Dan yang keempat, pembersihan gigi dan gusi dilakukan secara rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Nur Wahyudi dengan NIM J0315111030. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada kucing pada bagian mulut, yaitu lesi atau sariawan. Lesi atau yang bisa disebut juga sariawan pada kucing pada umumnya belum diketahui secara pasti apa itu penyebabnya. Namun para pakar menyebutkan bahwa lesi atau sariawan pada kucing disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh pada kucing menyerang bakteri secara berlebihan sehingga menimbulkan luka pada gusi atau bibir pada mulut kucing. Gejala umum yang biasanya dialami oleh kucing yaitu gusi yang memerah, bau mulut, air liur yang sedikit dan sulit menelan, lalu sulit makan. Di sini terdapat beberapa foto kucing yang terkena sariawan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.